Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Akbar. Saya dengan NIM akhir 026 dari kelompok 11. Saya akan mengerjakan tugas mingguan saya modul 5, analisis kapabilitas proses and Six Sigma. Jadi kita baca soal nomor 1. PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu sebesar 100 kurang lebih 1,5 ml. Untuk menjaga konsistensi mutu, tim quality control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Berikut merupakan data hasil pengukuran dari volume sirup obat batuk. Jadi subgrupnya itu ada 25 dan ujinya ada 5. Jadi lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Lanjut, soal nomor 2. PT Lulupek adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei 2025, tim quality control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut. Terhadap produk tas ransel, pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality control, yaitu tali putus, resleting macet, bahan sobek, dan logo miring. Berikut merupakan tabel dan data hasil inspeksi harian. Jadi ini ada tanggal pemeriksaannya, jumlah produksi tas ransel, jumlah tas ransel yang diinspeksi, dan jumlah cacatnya. Jadi berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah nilai DPU, nilai DPO, nilai DPMO, level sigma dari proses produksi. Dan yang poin E, jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Jadi, di sini data dari nomor 1 dan nomor 2 kita pindahkan ke Excel. Jadi di sini saya sudah memindahkan data Excel ini untuk bisa dibaca di software RStudio-nya. Lanjut, kita akan buka software RStudio-nya. Jadi yang pertama, kita akan mengaktifkan packages menggunakan sintaks library, read Excel, dan QCC. Kita coba run. Saya nggak tahu ini kenapa bisa seperti ini, tapi kita coba cek lagi. Packages yang buat QCC-nya ternyata sudah aktif, jadi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Lanjut, kita akan menginput datanya dari soal 1 dari yang Excel tadi. Ini read Excel Tuming modul 5 yang saya save dari Excel saya. Jadi sudah terbaca. Lanjut, kita akan mengerjakan soal 1. Soal 1 ini informasi datanya, USL-nya 100 ditambah 1,5 dan LSL-nya 100 dikurang 1,5, dan targetnya nilai tengahnya itu adalah 100. Kita coba run. Oke, sudah. Lanjut, kita akan menghilangkan kolom subgroup menggunakan sintaks data volume sirup NIM. Itu tuh yang dari Excel. Jadi soal satunya ini buka kurung, koma, min 1, tutup kurung. Kita coba. Oke, sudah. Terus kita akan mencoba uji kenormalannya. Apakah distribusi ini normal atau tidak? Menggunakan sintaks yang R. Oke, coba kita ulang lagi uji kenormalannya. Apakah dia sudah distribusi normal ataupun belum? Oke, sudah. Lanjut, kita akan mengerun sintaks Shapiro testnya. Jadi W-nya itu 0,98801 dan V-value-nya 0,3452. Setelah itu kita akan membuat peta kendalinya. Peta kendalinya itu pakai QCC, type, title. Jadi di sini bisa kita lihat peta kendali X-bar-nya pada PT Pharmacare. Lanjut, kita akan membuat peta kendali yang deviation beyond limit.
Jadi buat peta kendali violation beyond limitnya itu 3. Data bersihnya yang 3 tadi kita coba dengan peta kendali bersih menggunakan sintaks tersebut. Jadi ini adalah peta kendali X bar chart pada PT Pharmacare yang datanya yang sudah bersih. Lanjut, kita akan mengeran kapabilitas bersihnya menggunakan sintaks proses dot capability peta kendali spec dot limit c lsl usl target at dot stat files. Jadi bisa dilihat di sini adalah proses capability analysis for data bersih. Jadi terdapat LSL dan USL-nya. Di sini diketahui bahwa nilai CP-nya itu berdasarkan hasil analisis kapabilitas diperoleh nilai indeks kapabilitas potensial dan CP-nya itu sebesar 1,498 dan CPK-nya sebesar 1,453 dan CPM-nya 1,485. Nilai CP-nya lebih dari 1. Ini menunjukkan bahwa prosesnya termasuk ke dalam kategori potensial capable, yaitu mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan nilainya sudah mencapai CP lebih dari 1,33. Karena nilai CPM-nya 1,485 dan nilai CP-nya 1,498, ini juga termasuk ke dalam kategori proses dengan jumlah cacat yang sangat kecil, seperti nilai CP apabila dia lebih dari 1,33. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Pharmacare sudah mampu memenuhi spesifikasi yang ada. Kita coba run lagi yang kapabilitas bersihnya. Udah. Buat XP LSL-nya 0, USL-nya 0, OBS yang LSL 0, USL-nya juga 0. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal 2. Jadi di soal 2 ini kita mengaktifkan packages-nya menggunakan syntax library yang start. Dia berbeda dengan nomor 1. Setelah itu kita akan menghitung DPU-nya. Dari jumlah produk cacat, jumlah tas ransel yang diinspeksi. Terus kita coba run. Oke, lanjut kita akan menghitung DPO-nya menggunakan sintaks yang CTQ 4 dan DPU CTQ dibagi DPU dibagi CTQ. Lanjut kita akan menghitung DPMO. DPMO ini DPMO jadi DPO dikali 1 juta. Lanjut kita akan menghitung level sigma menggunakan Phenom DPO ditambah 1,5. Lanjut kita akan membuat sumarinya dari hasil si sigma yang DPU, DPO, DPMO, level sigma, terus kita row name dan print. Jadi dapat dilihat di bawah ini menunjukkan bahwa diperolehnya hasil DPU-nya 0,03. Ini menunjukkan rata-rata terdapat 0,03 cacat pada setiap unit tas ransel yang diinspeksi. Terus buat nilai DPO-nya 0,01 menandakan peluang terjadinya cacat pada setiap karakteristik itu. Karakteristik produk itu 1% dari perhitungan. Jadi nilai DPMO-nya yang berarti dalam 1 juta peluang terdapat 8.175,56 cacat. Terus lanjut kita ke level si sigma. Level sigmanya
Produksi tas ransel ini selama periode pengamatan 2,34, yang artinya itu masih berada dalam rentang rata-rata. Rentang rata-rata industri Indonesia 2 hingga 3 sigma. Artinya tuh proses produksi ini masih belum optimal dan belum mencapai kapabilitas yang tinggi, sehingga disimpulkan bahwa penilaian kualitas pada proses produksi tas ransel ini masih perlu ditingkatkan karena nggak bisa mencapai level sigma yang lebih tinggi dan mendekati standar industri kelas dunia. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.